Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emi Febrianti, NPM 053, kelas M2B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ekonomi makro. Sebelum saya menjelaskan apa itu ekonomi makro, saya terlebih dahulu menjelaskan apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu tentang produksi, distribusi dan konsumsi barang, serta berbagai masalah yang bersangkutan dengan itu seperti tenaga kerja, pembiayaan, dan keuangan. Sementara definisi dari ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan tentang kegiatan sosial manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang diperoleh dari lingkungannya. Setelah kita memahami apa itu ilmu ekonomi, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu ekonomi makro. Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi yang satu ini khusus mempelajari ekonomi secara besar dan keseluruhan. Teori ekonomi makro sering digunakan untuk menganalisa dan merancang target-target kebijaksanaan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran dan berkesinambungan. Ekonomi jenis ini bisa menganalisis tentang produsen secara keseluruhan serta konsumen dalam pengalokasian pendapatan dalam membeli barang dan jasa. Dalam hal ini, setelah kita memahami apa itu ekonomi makro, kita pasti memiliki tujuan. Tujuan ekonomi makro adalah sebagai ekonomi makro memiliki beberapa tujuan yang berdampak untuk suatu negara. Setiap tujuan dimaksud untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam suatu negara. Berikut adalah tujuan dari penerapan ekonomi makro terhadap sebuah negara. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan. Angka pengangguran yang tinggi di sebuah negara akan berdampak buruk untuk negara tersebut. Pengangguran yang tinggi akan menjadi beban ekonomi negara. Kebijakan ekonomi makro mengatur agar lapangan pekerjaan tercipta sehingga mampu menekan angka pengangguran dalam suatu negara. Yang kedua, produksi dalam negeri yang tinggi. Tinggi atau rendahnya suatu produksi dalam negeri tergantung ada investasi yang masuk dalam negara tersebut. Agar bisa meningkatkan produksi dalam negeri, suatu negara harus memiliki investasi yang tinggi serta meningkatkan produksi masyarakat. Dengan meningkatnya produksi, pendapatan juga meningkat dan produksi dalam negeri bisa ditingkat dengan baik. Yang ketiga, ekonomi yang stabil. Perekonomian yang stabil dalam suatu negara termasuk dalam tingkat pendapatan lapangan pekerja, juga kestabilan harga barang dalam negara tersebut. Pengertian ekonomi memiliki tujuan agar barang dan juga lapangan pekerjaan selalu stabil. Hal ini akan berdampak baik untuk suatu negara. Yang keempat, neraca pembayaran seimbang. Setiap negara pasti melakukan transaksi yang baik dengan negara lain. Hal ini bisa mempengaruhi ekonomi suatu negara. Maka dari itu neraca pembayaran juga harus seimbang. Beberapa hal penting yang perlu diketahui dalam neraca pembayaran adalah neraca perdagangan, transaksi berjalan, dan lalu lintas moneter. Yang kelima, pendapatan penduduk yang merata. Salah satu tujuan pengertian ekonomi makro adalah suatu negara memiliki pendapatan penduduk yang saling merata. Pendapatan tersebut didapatkan baik dari pengaruh sumber daya alam, sumber daya manusia dalam negara tersebut. Dengan pendapatan yang merata, maka kehidupan penduduk akan menjadi semakin baik.
sehingga kualitas manusia dalam suatu negara akan menjadi semakin baik juga. Itulah tujuan-tujuan dari ekonomi makro. Sekarang kita akan membahaskan ruang lingkup ekonomi makro. Terdapat 3 ruang lingkup ekonomi makro, yaitu penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Dalam ekonomi makro dijelaskan tentang beberapa perekonomian dalam suatu negara dapat menghasilkan suatu produk dan jasa. Ruang lingkup ekonomi makro ini memiliki beberapa jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pengeluaran perusahaan dan investasi, ekspor dan impor. Kebijakan pemerintah. Ada 2 jenis kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pengertian ekonomi makro, yaitu kebijakan yang pertama, kebijakan moneter, yang kedua, kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat dalam suatu negara. Kebijakan fiskal merupakan pemerintah untuk mengubah struktur dan jumlah dan jenis pajak yang bertujuan mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara. Pengeluaran agregat. Jika pengeluaran agregat tidak mencapai ideal, berarti sedang terjadi permasalahan ekonomi dalam suatu negara. Untuk menstabilkan pengeluaran agregat, pemerintah menekan laju inflasi, menciptakan lapangan pekerjaan dalam suatu negara. Jenis kebijakan dalam ekonomi makro adalah pengertian ekonomi makro membahas hal yang terjadi dengan kesediaan lapangan kerja, tingkat pengangguran, dan hal yang terkait dengan inflasi dan deflasi. Ekonomi makro memiliki beberapa kebijakan, yang diantaranya seperti kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mengatur pendapatan dan pengeluaran di suatu negara. Pendapatan negara dapat dihasilkan dari pemungutan pajak yang dilakukan oleh setiap warga negara. Selain itu, pendapatan negara juga dapat dihasilkan dari suatu hal di luar dari non-pajak seperti denda, lelang, gratifikasi, dan pemberian dari negara lain. Sedangkan untuk pengeluaran biasanya mengenai kegiatan impor barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam negeri. Kebutuhan negeri dibutuhkan, biasanya kebutuhan yang memang sulit untuk diproduksi oleh negara, sehingga akhirnya negara tersebut melakukan impor barang. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang menjadi pembeda dari ekonomi mikro dan makro. Kebijakan yang berfungsi mengukur banyak dana yang dikeluarkan bank sentral yang ada di Indonesia terhadap masyarakat. Jika terjadi perputaran uang yang semakin banyak, tentunya akan mempengaruhi perputaran uang yang semakin banyak dan akan mempengaruhi tingkat inflasi, sehingga menyebabkan harga suatu produksi menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, apabila perputaran uang semakin kecil, maka harga dari produk yang ditawarkan relatif akan murah, yang sering disebut deflasi. Kebijakan ini memiliki peranan cukup penting dalam kehidupan masyarakat untuk pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Karena dengan mempelajari tindakan ekonomi tersebut akan sangat membantu kegiatan sehari-hari. Kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran berfungsi menyeimbangkan neraca keuangan dalam suatu perusahaan maupun negara. Wajar jika perusahaan membutuhkan orang ahli dalam bidang ekonomi. Dengan ilmu tersebut diharapkan segala pengelola keuangan, terutama yang berkaitan dengan produksi, dapat ditekan seoptimal mungkin dan dapat menyeimbangkan kualitas produk, sehingga produk yang dihasilkan dapat lebih berkualitas. Kesimpulan, setelah kita membahas tentang kebijakan ekonomi makro, kita akan membahaskan tentang permasalahan ekonomi makro yang ada di Indonesia.
Ekonomi makro juga memberikan pengaruh terhadap iklim bisnis. Hal ini menjadi kapasitas karena kaidah yang berlaku adalah besarnya perubahan ekonomi dapat memberi pengaruh kepada masyarakat, juga perusahaan dan pasarnya. Ekonomi makro juga memiliki kaitan yang erat dengan persoalan keuangan negara. Hal ini konsep maupun memberikan pengaruh terhadap stabilitas harga, pencapaian keseimbangan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pada konteks bisnis di Indonesia, ada beberapa persoalan ekonomi makro yang sering muncul. Pertama, adanya permasalahan pada perbankan dan kredit macet. Kedua, adanya krisis nilai tukar dalam negeri terhadap utang luar negeri Indonesia. Ketiga adalah persoalan tentang pengangguran dan kemiskinan. Terakhir, permasalahan ekonomi makro sering muncul pada konteks bisnis adalah menyangkut pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Itulah permasalahan yang sering terjadi pada Indonesia. Langsung saja saya simpulkan yang telah saya sampaikan tadi. Kesimpulan yang saya berikan sebagai penutup ulasan yang perlu kita mengetahui apa pentingnya mengetahui dan mempelajari tentang ekonomi makro yang telah saya jelaskan tadi, karena fokus studi dari cabang ekonomi ini adalah perekonomian secara menyeluruh, sehingga dengan mempelajari kita bisa mengetahui aspek-aspek ekonomi yang bersifat makro baik dari level negara maupun masyarakat sekitar kita. Misalnya, kita dapat memahami apa saja elemen yang digunakan oleh pemerintah untuk menetapkan berbagai kebijakan dalam perekonomian Indonesia. Dengan demikian, kita bisa menganalisis kemana arah kebijakan tersebut dan bisa bersiap menyesuaikan diri kita. Kemudian, kita bisa lebih menghargai produk-produk yang berasal dari sumber daya alam, mengetahui peran dan strategi sumber daya alam terhadap perekonomian suatu negara. Dalam koridor ekonomi makro membuat kita bisa berhemat dalam menggunakan produk olahannya. Berikut, dengan memahami studi ekonomi makro, kita jadi tahu mengenai pasar bebas dan bagaimana kebijakan pemerintah terhadap. Dengan demikian, kita bisa lebih waspada saat ikut berkecimpung dalam pasar melintas batas benua dan negara itu. Terakhir, dengan belajar mengenai ekonomi makro, kita bisa lebih sadar terhadap fenomena masyarakat marginal dan kemiskinan. Dengan itu, kita bisa ikut berperan aktif dalam mengatasi masalah mereka dengan langkah-langkah yang strategis dan sistematis. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.